di situ mama bantu-bantu. Jadi untuk yayasan orang HK gitu, itu dibantu sama mama. Nah pada saat itu ternyata papa ketuanya. Bertemu kembali setahun kemudian. Setahun kemudian. Ya masih di sini dong, di serunya Family 100. Sebelum menuju babak bonus, kita main dulu di sini di Triple Points. Yang bermain adalah pemain keempat kita, Ria, Lala, maju ke depan. Lala siap, Ria bersiap. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Siap ya? Mudah sekali. Pertanyaannya adalah, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Menunduk sambil mengepalkan tangan. Kami ambil yang menunduknya. Menunduk. Survei membuktikan. Ada. Menundukkan kepala. Ria, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Angkat tangan. Angkat tangannya diambil oleh Ria. Survei membuktikan. Mengangkat tangan. Oke. Sebelum kita bertanya ke Ria main atau tidak, ngomongin soal berdoa, kita tuh berdoa tuh jangan hanya dalam kondisi susah saja. Berdoa di kondisi apapun, dalam bahagia pun harus tetap berdoa. Betul, setuju? Nah, Kelty, sini. Saya dari tadi pengen ngobrol dengan Kelty. Sini dulu, maaf. Kelty tadi cerita dari Aceh, betul? Iya, betul. Lahir di Aceh? Lahir di Aceh, betul. Di Aceh. Besar? Besar di Aceh. Kemudian sekarang hijrah ke Jakarta? Iya, lagi merintis di Jakarta. Oh gitu. Kok tidak salah kami mendapatkan sebuah lukisan ya? Iya, Itu ilustrasi milik kamu? milik saya. Atas kesaksian hidup saya terkait tsunami yang saya ceritakan di tahun 2017. Kemudian ada pelukis di Jogja, dia mengilustrasikan. Jadi setelah saya selesai cerita, dia langsung ngasih, "Kel, this is a gift for you." Nah, langsung jadi. Boleh kita lihat ilustrasi lukisannya? Izin semuanya ya, yuk. Ini hasil dari kisah kamu yang diceritakan di tahun 2017 yang terjadi di tahun 2004 dan kamu berada di tengah-tengah bencana alam yang sangat besar, tsunami Aceh. Iya, betul. Bisa ceritakan? Itu gini aja dengan gambar itu. Oh, iya. Apa yang terjadi saat itu? Jadi tahun 2004 itu jam 8 pagi lagi siap-siap tanggal 26 Desember hari Minggu mau ke gereja. Jadi mama ngomong, "Bangun Kel, kita mau Natalan." Mama biasa ke pasar beli makan. Setelah itu karena gempa, kita nggak pernah rasain gempa, apalagi anak kecil umur 4 Itu kelas 4 SD. pengalaman pertama kamu merasakan gempa. Gempa. Semua barang nggak ada yang utuh. Semua jatuh. Nggak lama setelah itu mama pulang, udah nggak usah ke gereja lagi karena udah ricu banyak rumah yang hancur. Setengah jam setelah kejadian orang-orang berlarian, air naik, itu yang diucapkan. Ingat sampai sekarang kamu? Ingat, mama masih, "Kel coba lihat keluar air udah datang atau belum." Kamu disuruh lihat ke depan, Iya. taunya Lihat orang pada rame, lari, terus kenapa? Lari air naik gitu kan. Saya bilang sama mama, air naik, udah kamu nungguin aja. Mama angkat baju ke atas tempat tidur biar nggak banjir. dipikir banjir saja. Terus hening, yang tadinya rame orang lari, hening itu sekitar jam 9 itu terang sekali. Saya ingat itu panas banget dan aku dengar suara gemuruh. Tetangga-tetangga kamu Udah ikut pada lari, tapi kamu sekeluarga Kita diem tidak, saja. diem. Kenapa nggak ikut lari? Nggak tahu juga. Mama, nggak usah lari lah, kita mau lari kemana? Terdengar gemuruh, rumah saya posisinya seperti ini, jadi saya ngelihat ke ujung kanan. Waktu saya lihat ke ujung kanan, saya lihat kapal nelayan lewat dengan air hitam beserta dengan isiannya nabrak ke rumah. Itu hitungan detik saya langsung udah ditarik mama, kita udah masuk ke dalam rumah. Air udah seleher. Akhirnya? Belakang rumah, tembok belakang rumah dapur itu meledak. Jadi bolong buak, kita dibawa ke depan. Pas dibawa ke depan posisinya mungkin kira-kira seperti ini. Terus? Posisi mama masih pegang surat-surat penting.
satu lagi pegangin saya. Tapi karena waktu itu rumah ada kawat, jadi ada kawat-kawat itu. Jadi mau nggak mau harus nyelam. Mama bilang aku tenggelamin kepala kamu tunggu. Ya udah gitu kan. Udah tenggelamin, saya nggak nongol. Kamu tenggelam aja? Iya tenggelam, karena nggak bisa keluar. Karena kalau nggak kita akan mati di bawah atap. Pagar semuanya habis, aku tenggelam di bawah arus, tapi ternyata nggak terlalu jauh. Waktu itu kan nggak bisa naik ke atas, saya doa kan. Aku teriak, Tuhan tolong, Mama tolong. Waktu saya teriak itu, saya rasa ada tangan di bawah itu angkat saya naik ke atas. Dan kalau kata cerita versi Mama, enggak, aku buang semua sertifikat, aku jambak rambut kamu, satu tanganku lagi raih ke atap. Makanya tangan Mama itu kebelah, di bagian jari tengahnya itu kebelah dua karena atapnya itu tajam sekali. Dan satu tangan lagi mengambil kamu di rambut kamu yang terambil. Tapi yang kamu rasakan seperti ada tangan yang mengangkat. Ada tangan yang mengangkat ke atas. Selamat akhirnya. Selamat, kita terombang-ambing nyangkut di pagar rumah yang nggak terlalu jauh dari rumah. Nyangkut terus ya udah refleks aja, kita kayak cicak berempat. Aku, Mama, bener-bener kayak cicak. Dua lagi? Dua lagi si nenek sama... Selamat semua? Selamat semua, satu aja yang nggak ada. Itu si tante yang duduk di dapur. Jadi dia itu memang ada, dia pincang, dia nggak begitu bisa jalan. Bapak kamu? Papa saya waktu itu lagi di toko. Jadi terpisah. Entah. Selamat berempat. Bapak kamu tidak ada di rumah, sedang berjualan. Entah nasibnya. Akhirnya. Karena di toko lebih tinggi sampai lantai 2 airnya. Ternyata. Oke. Bapak baik-baik aja? Papa baik-baik sekarang. Ketemunya tahun depan. Hah? Iya. Ketemu dengan papa gimana ceritanya kamu setahun kemudian? Jadi setahun kemudian pas balik lagi ke Aceh, Mama kan kita kehilangan semuanya. Iyalah. Tidak punya rumah, tidak punya apa. Tapi waktu itu kita bersyukur ada yang bantu pemerintah buat memberikan rumah. Bantuan seluruh dunia juga ya? Bantuan seluruh dunia. Di situ Mama bantu-bantu. Jadi untuk yayasan orang HK gitu, itu dibantu sama Mama. Nah pada saat itu ternyata Papa ketuanya. Bertemu kembali setahun kemudian? Setahun kemudian. Itulah kekuatan doa ya. Kita punya Tuhan. Iya. Kita minta kepada yang menciptakan kita semuanya. Musibah pun semua sudah mengaturnya. Dan ya terpilih terselamatkan. Iya. Tidak ya tidak. Iya. Kuat terus ya. Iya, salam buat keluarga. Terima kasih. Tepuk tangan buat Gapi. Oh, ya. Dan tahun ini 2024 dan Desember. Ini tepat 20 tahun yang lalu kejadian yang diceritakan oleh Kelty. Itulah kekuatan doa. Kita tidak ada apa-apanya dibanding kuasa yang menciptakan kita. Tepuk tangan buat Kelty, terima kasih. Nah, ini tadi tentang berdoa. Posisi berdoa bisa macam-macam. Kita melihat dia sedang berdoa karena dia sedang menundukkan kepala, karena dia sedang mengangkat tangan. Ria dan Cendol, mau main atau lempar? Main. Langsung main? Sayang sekali Lala, yuk kita main dengan geng Cendol. Ini pertanyaan mudah. Bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Bersujud. Bersujud, bisa bersujud. Sujud syukur atau sedang ibadah juga sujud. Survei membuktikan. Adanya sih, adanya ya, jawabannya. Ada tidak? Adanya sih. Ada tidak? Tidak ada. Sayang sekali tidak ada. Sudah tetot satu nih penonton. Ada 3 juta rupiah untuk Feni. Kalau Feni bisa mencari jawaban nomor 2 atau 4 dan kita kasih bantuan dalam bentuk gambar. Terjemahkan gambar ini. 10 detik saja dimulai dari sekarang. Diam semuanya. Cepat sekali Feni, baru beberapa detik sudah oke. Coba kita buktikan dari gambar tersebut untuk dapat 3 juta rupiah. Bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Komat kamit. Komat kamit. Kaget ya jawabannya malah. Komat kamit. Coba kita masukkan dulu jawabannya. Survei membuktikan. Ayo. Komat kamit.
Feni, kita buka lagi gambarnya, terjemahkan. Ayo, gimana? Itu apa? Tomat. Terus? Tomat? Tomat, to-nya diganti ko jadi komat. Terus? Kitab jadi Kitab. kamus. Kamus. Kamus jadi apa? Komat, kamit. Gimana ceritanya? Usnya jadi it. Kamit. Kamus jadi kamit. Kamit, iya. Tomat jadi komat, kamus jadi kamit. Kamit, iya. Komat kamit, 3 juta rupiah. Tambah 3 juta lagi. Tambah 3 juta lagi. Sapu bersih 3 juta rupiah. Sapu bersih. Kristina, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Melipat tangan. Melipat tangan. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Tidak ada di survei. Mungkin melipat tangan, mengangkat tangan dianggap sama. Karena tangan diangkat. Oke. Silakan diskusi. Cynthia, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Menangis. Survei membuktikan. Ternyata tidak ada. Curi poin. Ayo. Curi poin. poinnya. Curi poin. Bersiap? Ajeng, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Menutup mata. Menutup mata. Lala, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Dia merenung kusyuk. Dia merenung khusyuk. Kelty, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Menangis. Menangis. Kelty, ya udah ya. Angel, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Memejamkan mata. Memejamkan mata, khusyuk, menangis. Mary, siap, nilai 186. Pilih jawabannya. Bagaimana ciri-ciri orang yang sedang berdoa? Memejamkan mata dengan khusyuk. Memejamkan mata dengan khusyuk sambil menangis. Bisa aja lu Mary. Memejamkan mata dengan khusyuk sambil menangis. Iya. Oke? Kita ambil satu yang di awal yaitu memejamkan mata. Survei membuktikan. Ayo. Ya. Ada tidak? Ada. Oke. Akhirnya berhasil merebut. Oke. Dan kita lihat ya nilai akhir untuk mereka. Yoga Yogi akhirnya bertambah nilainya. Nilainya adalah 260 poin. Sementara Cendol nilainya adalah 500 poin. Oke. Selamat buat Cendol, tapi tepuk tangan juga dong untuk Yoga Yogi. Tapi nggak apa-apa lah ya, setidaknya berakhir dengan merebut nilai ya. Oke, happy nggak sih? Happy banget. Coba kita lihat nih, yang dibawa pulang bagus-bagus nih, ada blender, hotpot and grill, dan juga microwave. Total poinnya 260 dikalikan 10.000, extra cashnya 3 juta. Total yang dibawa pulang adalah 5.600.000 rupiah. Terima kasih. Salam buat keluarga. Kelty juga tadi terima kasih ceritanya ya. Tepuk tangan untuk Yoga Yogi. Kiri, satu kanan. Feni dan Kristina kerjasama ya, kumpulkan 200 poin untuk dapat 50 juta. Tambah lagi 5 tahap survei untuk mendapatkan 1 unit mobil. Ini dia bonus round. Siapa yang mau main? Pertama, Feni pertama ya. Silakan Kristina bersiap-siap. Oke. Feni, fokus. Saya akan membacakan 5 buah soal dan waktu hanya 15 detik saja. Jawab dengan cepat, kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Dan 15 detik akan kita mulai setelah soal pertama saya selesai bacakan. Siap? Lihat kamera. Saatnya bermain. Setelah ada handphone, alat komunikasi apa yang jarang digunakan? Telepon.
Hewan apa yang sering ditaruh di pundak? Marmut. Dalam film, hantu apa yang tidak berbaju putih? Zombie. Selain pejalan kaki, apa yang ada di trotoar? Sepeda. Apa yang berhubungan dan bintang jatuh? Waktu habis. Proses berpikirnya terlalu lama. Oke, yuk kita masuk ke jawaban-jawaban dari Feni. Siapa Feni? Kita mulai. Setelah handphone, alat komunikasi apa yang jarang digunakan? Telepon. Telepon rumah kan? Ya, iya telepon rumah. Telepon koin, ya, telepon umum gitulah ya. Oke. Survei membuktikan. Ada 15 poin. Hewan apa yang sering ditaruh di pundak? Marmut. Marmut. Survei membuktikan. Sembilan poin ada. Ya peliharaan orang kadang-kadang suka taruh-taruh pundak, ya bebas gimana yang pelihara ya. Ini tuh hewan yang makannya lama. Karena marmut, diemut. Dalam film hantu apa yang tidak berbaju putih? Zombie. Zombie. Survei membuktikan. Zombie. Ada. Oke. Lanjut. Ada film apa yang zombie itu yang apa tren? Tren Tubusan itu serem banget ya, seru banget tapi. Selain pejalan kaki, apa yang ada di trotoar? Sepeda. Sepeda. Kan? Sepeda. Survei membuktikan. Sepeda. Ayo. 20 poin, lumayan tahu. Semuanya ada poinnya dan total baru 56. Tapi sayang nomor 5 nih. Apa yang berhubungan dan bintang jatuh tidak terjawab. Nah, 56 poin saja. Sayang sekali kurangnya 144. Agak berat tapi masih bisa. Silakan Feni dan kita sambut ini dia Christina. Sap Christina silakan. Oke, Sap Christina silakan di titiknya. Ih kaki kamu hilang. Oh ada. Kirain kamu nggak berkaki, ngambang. Oke Christina siap ya. Saya akan membacakan 5 soal. Waktunya 20 detik. Jawab dengan cepat. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Dan kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban kamu sama dan Feni. Oke? 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Setelah ada handphone, alat komunikasi apa yang jarang digunakan? Pager. Hewan apa yang sering ditaruh di pundak? Tupai. Dalam film, hantu apa yang tidak berbaju putih? Dakocan. Selain pejalan kaki, apa yang ada di trotoar? Zebra cross. Apa yang berhubungan dengan bintang jatuh? Bulan. Bulan. Langit. Nih, bagus. Jawabnya lancar, yang terlintas ucapkan. Iya, iya di trotoar ada zebra cross, ya benar. Sini. Bisa juga, bisa mungkin tembus, bisa. Ya gimana yang survei lah. Coba kita masukkan jawaban-jawaban dari Christina. Siap Christina. Kita lihat jawabannya ya. Kita mulai. Digabungkan dengan jawaban dari Feni. Tadi terkumpul 56. Nomor 5 tidak sempat terjawab. Kalau Christina semua terjawab. Ya nggak apa-apa, jawab aja dulu ya. Setelah ada HP atau handphone, alat komunikasi apa yang jarang digunakan? Pager. Pager. Tirit. Pagerku berbunyi. Tirit. Begitu bunyinya. Oke. Segitu aja apalnya. Benar. Ngalamin pager nggak? Enggak sih. Nggak, tapi kamu tahu pager. Iya, tahu. Iya, seru banget dulu tuh. Iya, ada lagi itu yang suka jahat banget.
Pager makan tanaman. Survei membuktikan. Pagar pager. 18 poin. Oke. 18 dengan jawaban pager. Apakah itu tetap survei? Tidak. Jadi mobilnya langsung tidak jadi juga. Gagal. Tapi masih ada harapan untuk dapat 50 juta rupiah. Asal dapat 200 ya, kurangnya 126. Top surveinya adalah surat. Oh iya. Iya, surat, pager tuh, telepon juga ya. Telepon juga ada telepon rumah, telepon umum. Ya. Hewan apa yang sering ditaruh di pundak? Tupai. Survei membuktikan. Ada tupai. Tupai ini banyak sekali ukurannya. Ada tupai yang cukup besar, ukurannya ada yang 3 warna, ada yang kecil, ada tupai terbang. Ada sugar glider, itu tuh sebetulnya tidak termasuk tupai karena itu masuk mamalia berkantung seperti koala dan juga kanguru. Tapi dia bisa seperti terbang, bukan terbang kayak burung tapi lompat, ada lapisannya gitu. Kalau masalah binatang mah udah. Iya. Yang top surveinya adalah monyet. Monyet. Si buta dari gua hantu ada pakai monyet. Kemudian burung tuh, burung hantu tuh limbat. Iya. Iguana, tupai, marmut gitu ya. Oke, lanjut ya. Dalam film hantu apa yang tidak berbaju putih? Dako-chan. Dako-chan. Survei membuktikan. No. Dako-chan tuh boneka ya? Dakonya kayak suatu pit gitu. Iya. Iya, tapi bukan. Hitam. Iya, tapi bukan hantu ya. Iya. Tapi nggak tahu deh. Coba ya, kita lihat. Top surveinya adalah genderuwo. Oh iya, genderuwo. Katanya sih hitam katanya. Terus kolor hijau, namanya juga hijau, ya bukan putih, iya. Ada buto hijau. Zombie, iya. Ada juga pocong tapi udah kena lumpur. Jadi nggak putih. Ya udah. Selain pejalan kaki, apa yang ada di trotoar? Zebra cross. Berharap mudah-mudahan yang kita survei ada yang pemikirannya sama kayak kamu. Ya mungkin ada yang ngechatnya kelebihan gitu jadi ya. Mungkin ada yang tembus ke itu juga trotoar, mungkin nggak tahu. Survei membuktikan. Ada loh. Ya berarti ada yang tembus ya. Berarti ini keluarga kamu deh kayaknya nih. Yang cepet. Oke, sudah 101 ya, 101. Oke, Dalmatian. Top surveinya dalam pedagang kaki 5. Itu sebetulnya tidak boleh karena trotoar itu untuk pejalan kaki. Motor juga kadang-kadang di situ nggak boleh. Tanaman juga, sepeda itu ada jalur khususnya biasanya. Oke, zebra cross ada yang tembus. Apa yang berhubungan dengan bintang jatuh? Bulan. Survei membuktikan. No. Top surveinya adalah meteor. Kemudian permintaan. Kemudian komet, cahaya, rejeki, malam, dan romantis. Biasa di drama-drama Korea gitu. Oke, yuk kita lihat apa saya bisa dibawa pulang. Gabung semuanya, gabung. Kalian sebelah kiri. Kita lihat nih, tadi sudah dapat perangkap nyamuk dan juga tumbler.
Tapi poin bonusnya 101 dikalikan 10.000. Poin Bapak sebelumnya 500 dikalikan 10.000. Ekstra cash 2 juta, WAT 2 juta. Petua 3 juta, tebak gambar 3 juta. Total 50 adalah 16 juta 10.000 rupiah. Oke. Selamat ya. Pemirsa satu juga bisa kamu saksikan live streaming di aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus loh. Akses yang mudah, nonton bisa di mana saja. Irfan Hakim pamit. Assalamualaikum. Bye bye.